bisa diakses Romo. Ya, oke. Terima kasih Romo. Ya, jadi sifat pertama yang kemarin kita buktikan adalah ini, ya. Sifat pertama yang kemarin kita buktikan adalah ini, ya. Ini. Bilangan real 0. Ya. S itu bilangan real boleh sama dengan 0, ya. Kalau S sama dengan 0, maka SU sama dengan 0U sama dengan vektor 0 yang tadi disebut elemen identitas, ya. Tadi pada sifat C dikatakan V harus memuat elemen identitas yang diberi lambang 0, ya. Yang diberi lambang 0 ini. Ini disebut elemen identitas, juga disebut vektor 0. Jadi 0 sebelah kiri ini adalah bilangan real 0. 0 sebelah kanan ini adalah vektor 0 atau elemen identitas di dalam ruang vektor, ya. Jadi bilangan real 0 kalau dikalikan sembarang vektor U selalu menghasilkan vektor 0, ya. Itu yang kemarin pertama kita buktikan, ya, karena diperlukan untuk membuktikan ini, ya. Jadi pada sifat C ini dikatakan bahwa di dalam ruang vektor V harus ada elemen identitas ini, ya, elemen identitas. Yang mempunyai sifat apa elemen identitas ini? Vektor U tambah elemen identitas vektor 0 sama dengan vektor U. Ini, ya. Ini sifat dari unsur identitas atau vektor 0. Ya. Ditambah sembarang vektor U hasilnya tetap U. Ya. Nah, inilah yang pertama kali kita buktikan, ya. Jadi sifat pertama yang kita buktikan itu apa? Sifat pertama yang kita buktikan adalah kalau S-nya sama dengan 0, kalau kamu mengambil S sama dengan bilangan real 0, ya, maka 0 kali sembarang vektor U hasilnya elemen identitas, ya. Hasilnya adalah elemen identitas ini, ya. Ini adalah bilangan real 0 kalikan sembarang vektor U, hasilnya ini, ya, vektor 0, ya. Nah, ini yang pertama kita buktikan, ya. Di dalam buku ini ditaruh di belakang, tapi harusnya ini kita buktikan dulu, ya, untuk setiap vektor U di dalam himpunan V, ya. Ini yang pertama kali kita buktikan, ya. Karena nanti diperlukan untuk membuktikan di bawahnya, ya.
Kemudian yang kedua kita buktikan adalah ini, ya. Setiap elemen U inversnya tunggal. Invers itu ini ya. Invers dari U adalah U aksen yang mempunyai sifat ditambah U sama dengan 0. Ya. Ditambah U sama dengan 0. Kalau ada anggota himpunan U ditambah anggota yang lain hasilnya adalah vektor 0, anggota yang lain itu disebut elemen invers dari U, ya. Nah, ini ada ini sekurang-kurangnya satu ya. Nah, dibuktikan bahwa ini dibuktikan ya bahwa invers itu tidak lebih dari satu ya, jadi tepat satu ya. Sudah kita buktikan kemarin ya. Jadi invers setiap anggota V mempunyai invers tunggal ya. Nah, karena inversnya tunggal, maka kita beri lambang baru yaitu negatif U. Berarti kan ini bukan seperti bilangan, ini bukan seperti bilangan real ya. Negatifnya ini ya. Ini adalah invers dari U ya. Invers dari U itu apa? Invers dari U itu adalah elemen yang kalau ditambahkan pada U hasilnya adalah elemen identitas ya. Ini adalah sifat dari invers ya. Sifat dari invers. Sekarang U aksen ini lambangnya kita ganti ini. Ya. Kita ganti negatif U. Ya, tapi dengan catatan negatif ini bukan negatif bilangan ya. Ini hanya lambang ya untuk menunjukkan bahwa negatif U ini kalau ditambahkan ke U hasilnya adalah vektor identitas ini ya. Nah, kemudian yang selanjutnya kita buktikan yang nomor 3 adalah ini ya. Adalah ini ya, bahwa negatif U itu sama dengan bilangan real min 1 kali U. Ya. Nah, kemarin sudah kita buktikan juga ini ya. Jadi negatif U ini sama dengan bilangan real S sama dengan min 1 kali U. Ya, jadi min 1 kali U, min 1 ini bilangan real ya, kali U ini adalah invers dari U ya. Invers dari U sama dengan bilangan real min 1 kali U ya. Tapi jangan lupa ya bahwa ini bukan ketentuan ya, tetapi dibuktikan ya. Jangan lupa ini semua dibuktikan ya. Jadi teorema kebenarannya dibuktikan ya. Kalau di atas ini definisi kebenarannya ditentukan, disepakati. Ya, kalau di bawah ini kebenarannya dibuktikan ya. Ada 3 hal yang dibuktikan di sini, yaitu pertama
bilangan real 0 kali vektor U sama dengan vektor 0. Kedua, setiap vektor mempunyai inverse tunggal. Ya. Tidak hanya ada, tetapi ada tunggal. Ya. Ketiga, bilangan real min 1 kali U itu tidak lain daripada inverse dari U. Ya. Nah, ini saya kira sudah dibicarakan semester yang lalu. Ya. Nah, sekarang kita konkretkan ya. Kalau ini definisi ruang vektor, elemennya tidak ditentukan. Tentu pertanyaannya adalah contoh-contoh konkret dari ruang vektor itu apa? Konkret itu artinya elemennya ditentukan ya. Ini definisi abstrak, himpunan abstrak ya. Lalu contoh konkret yang elemennya ditentukan itu apa? Nah, jawabannya adalah R1, R2, R3, R4, Rn. Ini kemarin sudah kita buktikan ya, bahwa R1, R2, R3 dengan dua operasi jumlahan dan perkalian skalar itu mempunyai 8 sifat ini semua. Ya. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa Rn dengan operasi yang kemarin kita definisikan adalah contoh dari ruang vektor. Contoh konkret maksudnya ya. Contoh konkret itu artinya ini elemennya tidak ditentukan ya. Nah, kalau ditentukan boleh tidak boleh asal memenuhi 8 ini. Apa contohnya? Nah, R1, R2, R3, R4, Rn ya. Kalau V-nya ini adalah R1 memenuhi 8. Jadi R adalah ruang vektor. Kalau V-nya ini R2 memenuhi 8 ini. Jadi ruang vektor. Kalau V-nya Rn memenuhi 8 ini, jadi ruang vektor ya. Itu adalah contoh yang paling jelas karena apa? Karena 8 sifat ini sebenarnya diambil dari sifat-sifat Rn ya. Sekarang kita kembalikan lagi. Karena Rn itu memenuhi 8 sifat, maka Rn adalah ruang vektor. Ya. Nah, tetapi UVB ini tadi saya katakan boleh apa saja ya, karena ini tidak ditentukan. Boleh apa saja, boleh asal memenuhi 8 sifat ini. Ya. Nah, contoh 413 ini contoh di mana V itu anggotanya adalah fungsi ya. Kita beri lambang F ini ya. F adalah himpunan, kumpulan ini kurang bagus ya. Kumpulan ini maksudnya himpunan ya, bahasa sekarang ya. Semua fungsi bernilai real yang didefinisikan pada R. Ya. Fungsi real didefinisikan pada R. Ya. Jadi bisa kita tulis demikian ya, F sama dengan himpunan yang anggotanya adalah fungsi didefinisikan pada R, nilainya juga real. Ya, di mana F adalah fungsi atau pemetaan ya.
Jadi F adalah bukan relasi tapi fungsi atau pemetaan yang kita pelajari pada landasannya. Fungsi adalah relasi yang mempunyai dua sifat. Atau setiap anggota domain dipetakan ke dua tepat satu anggota kodomain. Ya. Kalau relasi tidak harus ya, tapi kalau ada relasi yang mempunyai sifat seperti itu disebut fungsi atau pemetaan. Nah, sekarang kumpulkanlah semua fungsi yang domainnya R, kodomainnya R juga ya. Bernilai real ini artinya kodomainnya R ya. Didefinisikan pada R berarti domainnya R ya, domain R, kodomain R. Semua fungsi yang domainnya R, kodomainnya R kamu kumpulkan. Ya. Nah, himpunan ini diberi nama F. Ya. Kemudian pada F didefinisikan dua operasi ya. Kalau ini mau menjadi ruang vektor harus punya dua operasi. Operasi pertama adalah jumlahan, operasi kedua adalah perkalian dengan skalar. Ya. Jadi operasi pertama adalah jumlahan, ini. Operasi kedua adalah perkalian dengan skalar ini. Ya. Nah, F dan G adalah dua fungsi. Dua fungsi dijumlahkan, didefinisikan bagaimana? Didefinisikan F ditambah G memetakan X kemana? Ke Fx ditambah Gx. Ya, ingat Fx ini bilangan real, Gx bilangan real, Fx tambah Gx bilangan real. Jadi F ditambah G memetakan X ke bilangan real. Ya. Nah, jadi F ditambah G F ditambah G, F itu anggota himpunan ini, G anggota himpunan ini juga, F ditambah G adalah pemetaan dari R ke R. Ya. Dengan definisi ini, ya, dengan definisi ini. F ditambah G memetakan X ke bilangan real Fx ditambah Gx. Ya. Jadi F ditambah G itu anggota F juga. Ya. Jadi dengan demikian F ditambah G itu adalah anggota F. Ya. Karena fungsi dari bilangan real ke bilangan real. Ya. Jadi betul-betul operasi yang well defined karena hasil operasi masuk menjadi anggota himpunan itu lagi, ya. Nah, demikian juga perkaliannya ya, S bilangan real S dikalikan F itu adalah
fungsi dari R ke R juga. Sebab apa? Sebab S kali F, ini ya, lihat di sini, S kali F itu memetakan X kemana? Ke S kali Fx. S itu bilangan real, Fx juga bilangan real. Jadi S kali Fx bilangan real. Jadi X bilangan real dipetakan ke bilangan real ya. Jadi ini X bilangan real dipetakan ke bilangan real ya. Dengan demikian kesimpulannya S kali F itu juga anggota F karena merupakan fungsi dari bilangan real ke bilangan real. Ingat, F ini definisinya apa? Himpunan semua fungsi dari R ke R. Ya. Karena ini fungsi dari R ke R, ini fungsi dari R ke R, maka jumlahnya anggota F, perkaliannya anggota F. Jadi dua operasi yang kita definisikan itu well defined karena bersifat tertutup. Hasil operasinya anggota F lagi, anggota himpunan itu lagi. Ya. Nah, perhatikan bahwa tanda plus di sini dengan plus di sini berbeda. Ya. Di ruas kanan tanda plus ini adalah bilangan real tambah bilangan real. Sedangkan di ruas kiri plus ini adalah jumlahan dua fungsi. Jumlahan dua fungsi itu berbeda sekali dengan jumlahan dua bilangan real ya. Jadi kalau mau kelihatan perbedaannya, biasanya jumlahan fungsi itu dilambangkan berbeda. Misalkan diberi lingkaran begini, ya, F ditambah G, ya, itu jumlahan dua fungsi. Jadi ini jumlahan dua fungsi ini ya. Kalau Fx ditambah Gx, bilangan real tambah bilangan real. Ya, jadi jumlahan biasa ini ya, jumlahan bilangan biasa yang sudah kita kenal sejak SD ya. Kalau ini bukan jumlahan bilangan, ini fungsi ditambah fungsi ya. Fungsi ditambah fungsi anggota F lagi. S kali fungsi F anggota F lagi. Jadi kedua operasi ini bersifat tertutup atau well defined ya. Nah, untuk menunjukkan bahwa F dengan kedua operasi itu merupakan ruang vektor, harus dibuktikan bahwa kedua operasi tersebut memenuhi 8 sifat ruang vektor. Ya, 8 sifat ruang vektor. Buktinya tidak sulit ya, buktinya mudah karena jumlahan ini jumlahan bilangan real ya. Jumlahan bilangan real itu bersifat komutatif, bersifat asosiatif ya. Elemen identitasnya adalah bilangan nol ya. Inverse dari bilangan real X adalah negatif X dan seterusnya ya. Karena bilangan real itu sudah kita kenal ya. Jadi
harus dibuktikan 8 sifat dipenuhi oleh ya, 8 sifat itu harus dipenuhi oleh himpunan F yang dilengkapi dengan operasi jumlahan fungsi dan perkalian fungsi dengan skala, ya, memenuhi 8 sifat, ya, memenuhi 8 sifat. Contoh sifat pertama, ya, F ditambah G menurut definisinya memetakan X ke Fx ditambah Gx, ya. Nah, tambahan ini, jumlahan bilangan real, ya. Jadi sama dengan apa? Sama dengan Gx ditambah Fx, ya, karena jumlah bilangan real komutatif, ya. Nah, kalau Gx ditambah Fx menurut definisi jumlahan fungsi ini sama dengan G ditambah F, ya, X, ya, untuk setiap X di dalam domain R, ya, untuk setiap X di dalam domain R, ya, dalam domain R. Nah, kita kembali ke pelajaran fungsi pada semester 1. 2 fungsi adalah sama, F sama dengan G kalau apa? Fx sama dengan Gx, ya, untuk setiap X. Nah, di sini kita lihat bahwa F plus Gx sama dengan G plus Fx. Ya. Nah, menurut definisi 2 fungsi sama, ini kesimpulannya adalah F ditambah G sama dengan G ditambah F. Ya. Ingat definisi, itulah sebabnya mengapa kuliah landasan itu melandasi seluruh matematika, ya. Karena misalkan di sini kita menggunakan landasannya, yaitu mengenai fungsi, mengenai kesamaan 2 fungsi, ya. 2 fungsi dikatakan sama kalau Fx sama dengan Gx untuk setiap X, ya. Di sini F plus Gx sama dengan G plus Fx untuk setiap X. Jadi F plus G sama dengan G plus F. Jadi sifat A dipenuhi, ya. Sifat A dari 8 sifat itu dipenuhi, ya. Sifat B juga dengan mudah dipenuhi karena jumlahan ini bersifat asosiatif, ya. Jadi jumlah ini mengikuti bersifat asosiatif, ya. Kemudian sifat C itu ada elemen identitas, ya. Nah, elemen identitasnya adalah elemen yang fungsi dari R ke R
kita beri nama F0 ya, dari R ke R ya, yang memetakan F0x sama dengan bilangan real 0 ya, untuk setiap X dalam domain ya. Nah, dari definisi ini kita melihat bahwa F0 kita melihat bahwa F0 itu anggota F ya, karena F0 merupakan fungsi dari R ke R. Nah, ingat F besar ini adalah himpunan semua fungsi dari R ke R ya. F0 adalah fungsi dari R ke R, fungsi konstan ya, yang memetakan setiap X ke bilangan 0. Ya. Setiap X dipetakan ke 0 ya. Kalau dalam salib sumbu kartesius, grafiknya berupa apa ini? Fx sama dengan 0 ini. Grafiknya berupa apa? Dalam geometri analit, dalam salib sumbu. Apa, Justin? Sumbu X. Sumbu X, betul sekali. Ya. Jadi kalau ini digambar, grafiknya adalah sumbu X. Ya. F0 adalah anggota R. Ya. Kemudian sifat C itu mengatakan apa? Sifat C itu mengatakan U ditambah 0 hasilnya harus U kan? Nah, kita cek ya. Kita cek. Nah, kita cek. Di sini kita cek. Ambil sembarang F, kita tambahkan dengan F0. Ya. Ini memetakan X kemana? Memetakan X ke Fx ditambah F0x. Ya, ingat definisinya di atas ini. Definisi di atas ini F plus Gx sama dengan Fx plus Gx. Ya, jadi F ditambah F0x sama dengan Fx ditambah F0x. Ya. Fx ditambah F0x sama dengan apa? Fx ditambah 0 ya, karena F0x ini sama dengan 0 ya. Fx bilangan real, 0 itu juga bilangan real. Jadi Fx ditambah bilangan real 0 sama dengan Fx ya. Untuk setiap X di dalam R ya. Jadi F0 X sama dengan Fx untuk setiap X di R. Kembali ke kesamaan dua fungsi. Dua fungsi itu sama kalau Fx sama dengan Gx. F ditambah F0x sama dengan Fx. Jadi kesimpulannya F ditambah F0
sama dengan F. Ya. Nah, F0 inilah yang merupakan vektor 0 ya, merupakan elemen identitas ya. F ditambah F0, F ditambah F0 sama dengan F. Ya. Sifat C mengatakan U ditambah 0 sama dengan U. Ya, jangan lupa sekarang U-nya itu fungsi ya. Jadi F ditambah F0 sama dengan F. Jadi sifat C dipenuhi. Ya. Ada F0 anggota F sedemikian sehingga F ditambah F0 sama dengan F. Ini sifat C ya. Sifat C ya. Tentu saja di sini lambang-lambangnya tidak pakai UVW tetapi pakai FGH dan seterusnya ya, karena fungsi ya. Ini anggotanya fungsi. Nah, sekarang sifat D. Nah, sifat D sekarang ya. Ambil sembarang fungsi F di himpunan F besar. Ya. Sifat D mengatakan setiap F di dalam himpunan F besar mempunyai invers. Ya. Kalau U dilambangkan dengan min U. Ya. Nah, sekarang kita definisikan ya. Inversnya kita definisikan ya. Didefinisikan min F ya. Didefinisikan min F dari R ke R ya. Dengan aturan apa? Dengan aturan min F ini memetakan X kemana? Min F memetakan X ke negatif Fx. Ya. Perhatikan ya, seperti tadi ya. Min ini bukan negatif bilangan ya. Min ini adalah lambang untuk menyatakan inverse dari F ini. Ya. Min ini, apa min ini? Min ini negatif bilangan real ya, karena Fx ini bilangan real ya. Fx bilangan real jadi min. Min Fx adalah negatif dari bilangan real. Jadi misalnya 5 min 5, 7 min 7, min 10, 10 dan seterusnya. Ya. Nah, dari sini kita menyimpulkan apa? Kita menyimpulkan min F itu anggota F besar. Ya. Min F anggota F besar karena apa? Karena fungsi dari R ke R ya. Fungsi dari R ke R ya.
artinya ini untuk setiap X di dalam domain R, ya. Fungsi dari R ke R yang memetakan bilangan real X ke bilangan real negatif X, Fx, ya. Jadi min F ini fungsi dari R ke R, jadi anggota R. Nah, kemudian kita buktikan sifat dari inverse, yaitu U ditambah inverse-nya sama dengan elemen identitas, ya kan? Nah, kita cek ya. Kita cek F ditambah, nah ini tambahan di F itu tadi ya. Tambahannya adalah tambahan ini ya. Tambahan ini ya. F ditambah min F memetakan X kemana? Ya, memetakan X kemana? Menurut definisi, F plus GX memetakan Fx plus GX kan? Jadi ini dipetakan kemana? Bilangan real Fx ditambah bilangan real min Fx, ya, Fx ditambah Gx, ya. Nah, min Fx di atas ini didefinisikan sama dengan min dari Fx, ya. Perhatikan bedanya ya. Ini min F ini fungsi, ya. Kalau min Fx ini bilangan real, ya. Bilangan real Fx ditambah bilangan real min Fx itu adalah bilangan real 0, ya. Bilangan real Fx ditambah bilangan real min Fx adalah 0. Tadi sudah kita lihat bahwa definisi F0 tadi adalah 0, ya. Jadi ini adalah F0x, ya, untuk setiap X dalam domain, ya. Kemudian kita simpulkan, ya. F ditambah min Fx sama dengan F0x untuk setiap X, ya. Jadi berdasarkan kesamaan dua himpunan, kita simpulkan apa? Seperti tadi, jadi F ditambah min F sama dengan F0, ya kan? Melihat F ditambah min F X sama dengan F0X, jadi untuk setiap X, jadi F ditambah min F sama dengan F0, ya. F ditambah min F sama dengan F0, ya. Lo F0 ini apa? F0 ini adalah vektor 0, ya, tadi ya, nomor C, ya. Ini adalah elemen identitas. Jadi F ditambah min F sama dengan elemen identitas. Jadi min F ini adalah inverse dari F ini. Setiap F di dalam himpunan F besar mempunyai inverse min F yang juga anggota F besar.
Ya. Jadi sifat D dipenuhi. Nah, sifat E ada di buku ini ya. Ini sifat E. Ya. S kali F plus G sifat distributif ini ya. S kali F plus G X sama dengan menggunakan definisi ini ya. Definisi ini ya. S definisi perkalian non-scalar S kali F plus GX. Ya. F plus GX definisi jumlahan Fx plus GX. Bilangan real, bilangan real, bilangan real. Nah, distributif ya. Sama dengan S Fx ditambah SGX. Ya. Nah, ini SFX ditambah SGX menurut definisi jumlah sama dengan SF ditambah SGX ya. Nah, ini sebenarnya kurang satu langkah ya. Kurang satu langkah. Ini sebenarnya kurang satu langkah karena ini maksudnya adalah S kali Fx ditambah S kali Gx ya. Bilangan real ya, S bilangan real, Fx bilangan real. Jadi S kali Fx, S kali Gx, dua bilangan real S, bilangan real Fx ya. Nah, kemudian dari sini masih ada satu langkah lagi yang kelewatan di buku. Ini sama dengan apa? Ini sama dengan
S F X ditambah S G X ya. Ini kan S kali Fx. Nah, ini ya, S kali Fx sama dengan SFX. Ya. Jadi S kali Fx sama dengan SFX. Ini SGX. Ya. Nah, dari sini baru ke sini menggunakan definisi jumlahan ya. SFX ditambah SGX sama dengan SF ditambah SGX. Ini definisi jumlahan dua fungsi ya. Ini jumlahan dua fungsi, ini jumlahan dua bilangan real. Ya. Nah, lainnya kamu kerjakan mirip ya. Nomor F itu juga seperti itu. Nomor G juga seperti itu, mirip. Nomor H juga ya. 1 kali F sama dengan 1 kali Fx sama dengan Fx ya. Jadi sifat-sifat FGH itu bisa kamu kerjakan sendiri, mirip dengan ini ya. Tidak persis sama tentu saja, tapi mirip ya. Dengan catatan ya bahwa yang ruas kiri itu adalah fungsi F memetakan X, yang ruas kanan adalah bilangan real, selalu bilangan real ruas kanan ya. Bilangan real S kali bilangan real Fx ya. Setelah ke-8 sifat ruang vektor tersebut dibuktikan, kita dapat menyimpulkan bahwa F dengan dua operasi jumlahan dan perkalian dengan skalar itu merupakan ruang vektor. Ya. Ah,
Jadi kita tadi mempunyai contoh-contoh ya. Contoh pertama adalah ruang vektor Euclides R1, R2, R3, Rn ya. Contoh kedua adalah ruang fungsi ya. Anggotanya fungsi. Ya, jadi tadi pada definisi ruang vektor kita sudah melihat bahwa definisinya V adalah himpunan tidak kosong yang mempunyai dua operasi dan memenuhi 8 sifat. Ya. Anggotanya apa? Tidak ditentukan. Nah, kalau kita tentukan harus memenuhi 8 sifat ya. Kita tentukan R1 memenuhi, R2 memenuhi, R3 memenuhi, Rn memenuhi, F memenuhi ya. Anggotanya berbeda-beda semua ya. R1 bilangan real, R2 titik di bidang, R3 titik di ruang, F itu fungsi ya. Anggotanya berbeda-beda kan. Nah, sekarang saya beri contoh satu lagi. Ini saya ambil dari halaman 202 ya. Ini ada di halaman 202. Buku ini halaman 202 ya. Contoh 451 ini ya. Contoh 451 halaman 202. Nah, kalau tadi himpunannya adalah fungsi, sekarang himpunannya adalah matriks. Nah, itulah yang saya katakan tadi ya. V itu anggotanya apa? Anggotanya tidak ditentukan, ya. Boleh apa saja, ya. Boleh apa saja, boleh bilangan real, boleh vektor di bidang, boleh vektor di ruang, boleh fungsi, boleh matriks, ya. Asal 8 sifat itu dipenuhi, ya. Nah, sekarang anggotanya matriks, ya. Himpunannya diberi lambang MMN, ya. M besar MN, himpunan semua matriks berukuran M kali N, ya. M baris N kolom, ya. M baris N kolom, ya. Nah, saya harap kamu sudah belajar matriks ya, sudah bisa menjumlahkan dua matriks dan mengalihkan matriks dengan skala. Ya. Jadi himpunannya adalah himpunan M sekarang ya. M. M ini anggotanya apa? M ini anggotanya semua matriks M kali N ya. Di mana A ini adalah matriks ya. Dengan matriks yang mempunyai M baris dan N kolom. Ya. Nah, kemudian M ini mempunyai dua operasi, jumlahan dan perkalian dengan skalar. Ya. Nah, kamu sudah tahu kan, menjumlahkan dua matriks di SMA sudah sering ya. Matriks A tambah matriks B bisa dijumlahkan asal ukurannya sama ya. 3 kali 5 ya ditambah 3 kali 5 ya. Bagaimana menjumlahkannya? Menjumlahkannya elemen-elemen yang seletak dijumlahkan ya. Elemen di
baris pertama kolom pertama dari A ditambah elemen baris pertama kolom pertama dari B dan seterusnya. Kemudian bilangan real S kali matriks A sama dengan matriks yang setiap elemennya dikalikan dengan S, ya kan? Masih ingat ya itu ya? Nah, ini memenuhi 8 sifat ya. Memenuhi 8 sifat ya, karena jumlahnya ini sudah terdefinisi well defined ya. Jumlahnya ini dua matriks M kali N A, M kali N ditambah B, M kali N sama dengan C, M kali N kan. Ukurannya tetap kan. Jadi jumlahnya adalah anggota M lagi. Ya. Bilangan real S kali matriks A, M kali N itu tetap matriks M kali N ya. Ukurannya tidak berubah ya. Jadi anggota M lagi. Jadi kedua operasi ini well defined karena hasil operasi tetap merupakan matriks M kali N. Anggota M besar inilah. Ya. Kemudian memenuhi 8 sifat ya. Sifat pertama komutatif itu ada dalam aljabar matriks ya. Matriks A ditambah matriks B sama dengan matriks B tambah matriks A. Ya. Ada di dalam aljabar matriks ya. Kemudian jumlahan matriks bersifat asosiatif. Matriks A ditambah matriks B kurung ditambah matriks C sama dengan matriks A ditambah kurung matriks B tambah matriks C. Ya. Kemudian ada elemen identitas yaitu matriks 0 ya. Matriks 0 kamu kenal kan matriks 0? Ya. Jadi nomor C-nya itu adalah matriks 0 ya. Matriks 0 itu apa? Matriks 0 adalah matriks yang elemennya 0 semua ya. 0, lalu 0, 0, 0. Ya. Matriks 0 adalah elemen matriks yang semua elemennya 0. Ya. Jadi dengan demikian matriks A ditambah matriks 0 ya tetap matriks A ya, tidak berubah kan. Nah, jadi ada ini matriks 0 ini tentu saja anggota M ya, karena matriks 0 ini adalah matriks dengan M baris N kolom ya. Kemudian yang D kalau kamu ngambil sembarang matriks A di M punya inverse tidak? Punya ya. Inversnya min A sama dengan min 1 kali A ya. Jadi seperti tadi ya, min U sama dengan min 1 kali U, min A sama dengan min 1 kali A, di mana min 1 ini adalah bilangan real min 1 ya. Min 1 kali A itu sama dengan
matriks yang setiap anggotanya, setiap unsurnya dikalikan dengan bilangan -1 ya. Nah, ini kalau ditambahkan A sama dengan 0 tentu saja ya, karena ini adalah setiap anggota A itu setiap anggota A elemennya dikalikan -1 ya, jadi negatifnya. Jadi dengan demikian A ditambah matriks min A sama dengan matriks 0. Ya. Ya. Ini matriks bilangan real ya. A adalah matriks dengan unsur-unsur bilangan real ya. Jadi unsur-unsurnya, entry-nya dari matriks A adalah bilangan real ya. Jadi D dipenuhi ya, setiap matriks A mempunyai inverse yaitu -1 kali A ya. Kemudian yang lainnya ya, E, F, G, H itu sudah ada dalam aljabar matriks ya. E, F, G, H itu sudah ada, sudah kamu pelajari di dalam pelajaran matriks ya. Misalkan kalau kamu mempunyai bilangan real S, lalu kamu mempunyai matriks A ditambah B itu sama dengan SA ditambah SB ya. Dengan mudah itu ya. Itu adalah nomor F, nomor G juga seperti itu, nomor H seperti itu, nomor H itu adalah 1 kali matriks A. Tentu saja setiap anggota A dikalikan 1 ya tetap A ya. Ya, jadi kalau V-nya sekarang adalah himpunan semua matriks bilangan real dengan M baris dan N kolom dengan 2 operasi jumlahan dan perkalian dengan skalar ini ternyata memenuhi 8 sifat ya. Jadi kesimpulannya himpunan ini dengan 2 operasi ini merupakan ruang vektor ya. Merupakan ruang vektor. Karena apa? Karena memenuhi 8 sifat ya. Saya harap ini sudah dibicarakan ya di semester 1. Di aljabar linear elementer sudah atau belum ini, Justin? Sudah ya? Sudah. Oke. Nah, kamu bosan nggak diterangkan lagi? Pauline, bosan nggak diterangkan lagi? Tidak. Bosan nggak? Tidak. Oke.
Rama. Ya, Maaf absennya belum bisa. ya nanti saja. Nanti absen bisa menyusul nanti. Terima kasih Rama. Oke, jadi hari ini kita belajar apa? Hari ini kita belajar ruang vektor adalah ruang abstrak. Elemennya tidak ditentukan, tetapi sifat-sifatnya yang ditentukan. Harus memenuhi 8 sifat. Ya. Kemudian kalau kita mencari contoh-contoh konkretnya, boleh apa saja ya. Boleh himpunan apa saja asal memenuhi 8 sifat ini ya. Boleh himpunan apa saja asal mempunyai 2 operasi tersebut dan memenuhi 8 sifat. Ya, nah, lalu kita cari ya contoh pertama R, contoh kedua R kuadrat, contoh ketiga R pangkat 3, Rn. Semua itu memenuhi 8 sifat ini dengan 2 operasi. Ya. Kemudian supaya kita tidak berkutat pada R terus, kita pindah ke F. Nah, sekarang anggotanya himpunan ini fungsi. Ya. Dengan 2 operasi yang tadi definisikan, ternyata memenuhi 8 sifat. Contoh lain lagi, himpunannya adalah matriks sekarang ya, matriks bilangan real dengan M baris N kolom, dilengkapi 2 operasi jumlahan matriks dan perkalian dengan skalar, ternyata memenuhi 8 sifat ini juga ya. Jadi kita punya contoh-contoh ruang vektor fungsi, ruang vektor matriks ya. Itulah kekhasan dari aljabar abstrak ya. Aljabar abstrak itu elemennya abstrak sehingga semua himpunan yang elemennya tertentu dan mempunyai 8 sifat itu adalah ruang vektor. Ya. Dan nanti semua teorema ruang vektor berlaku di dalam himpunan yang konkret tadi ya. Jadi kita cukup mempelajari ruang vektor, nanti semua teorema ruang vektor berlaku di fungsi, berlaku di matriks dan seterusnya. Ya. Oke. Besok pagi kita lanjutkan dengan topik baru yaitu subruang. Ya. Subruang adalah subhimpunan dari ruang vektor yang juga merupakan ruang vektor. Ya. Himpunan V adalah subhimpunan dari ruang vektor V yang juga merupakan ruang vektor dengan operasi yang sama dengan V ya. Dengan operasi yang sama dengan V merupakan ruang vektor ini disebut subruang. Ya. Ini akan menjadi topik yang akan kita bahas besok pagi. Presensinya nanti saya buat supaya bisa diisi sesudah ini karena tadi LMS-nya ada gangguannya. LMS tadi ada gangguan sehingga tidak bisa menyiapkan presensinya. Nanti saya buat supaya presensi bisa diisi sesudah ini untuk mereka yang hadir. Ya.
Ini sampai sekarang ada 36 mahasiswa yang hadir. Ya. Berarti ada 3 yang tidak hadir. Sesudah ini saya akan melayani mereka mahasiswa 2001 yang akan berkonsultasi mengenai perubahan atau modifikasi KRS. Ya. Jadi KRS itu sesudah kamu jalani selama kurang lebih 2 minggu, boleh kamu ubah, ya, boleh kamu modifikasi, tetapi sesudah dimodifikasi sudah fix, tidak bisa dirubah lagi, harus diikuti sampai akhir semester, ya. Jadi untuk mahasiswa yang ingin memodifikasi KRS itu bisa mengubahnya di SIA hari ini sampai jam 13, ya. Dibuka kembali sampai jam 13. Sesudah jam 13 untuk mahasiswa prodi matematika sudah ditutup, diganti mahasiswa prodi lainnya, ya. Saya kemarin memberi pesan yang penting, ya, karena ketika mengisi KRS, mahasiswa itu kecenderungannya mengambil sebanyak-banyaknya, sebanyak mungkin, semaksimal mungkin. Ya, kamu nggak sadar, ya, bahwa ini bukan belanja, ya. Kalau belanja sih monggo. Kamu punya uang 10.000, kamu mau belanja semaksimal mungkin dengan 10.000, ya. Tapi kalau kuliah itu tidak, ya. Kalau kuliah itu harus disesuaikan dengan kemampuan masing-masing, ya. Itulah ciri-ciri dari SKS, sistem kredit semester, ya. Setiap mahasiswa itu tidak sama kemampuannya, ya. Tidak sama kemampuannya. Ada mahasiswa yang melihat, loh, itu kok temannya bisa mengambil bahasa Inggris, wah saya juga mau ngambil bahasa Inggris. Loh, itu kok bisa ngambil ini, saya juga mau ngambil ini. Loh, ini bukan belanja, ini kuliah, ya. Kemampuanmu itu berbeda-beda. Setiap mahasiswa harus mengambil sesuai dengan kemampuannya sehingga bisa mencapai indeks prestasi semester depan sebagus-bagusnya sesuai dengan kemampuanmu. Kalau kamu ngambil terlalu banyak, IP-mu mungkin tidak akan menjadi bagus. Misalkan kamu ngambil 23, IP-mu nanti mungkin hanya 2 apa 2,5, ya. Tapi kalau kamu ngambil 20 sesuai dengan kemampuanmu, mungkin IP-mu bisa 3. Ya. Jadi kita harus mempertahankan supaya IP itu tinggi terus, karena nanti pada akhir semester, pada ijazah, kalau kamu kerja dan seterusnya, yang ditanyakan itu adalah IP-mu berapa, ya, IP-mu berapa. Kalau kamu setiap semester bisa ngambil 20 saja, ya, kamu kalau rajin terus-menerus 20 itu bisa kamu selesaikan dengan baik, 7 semester kamu selesai, pasti selesai, ya. Tapi kalau kamu ngambilnya terlalu banyak, nanti kamu malah kesusahan sendiri, ya. Jangan seperti orang belanja ini, ya. Tapi orang belajar masing-masing punya
kemampuan yang berbeda-beda. Ya, dan kita ngambilnya harus sesuai dengan kemampuan kita supaya apa? Supaya IP kita itu setinggi-tingginya sesuai dengan kemampuan kita. Ya, jadi itulah prinsip yang harus kamu pegang kalau kamu itu mengisi KRS. Ya, dan jangan lupa bahwa mata kuliah wajib itu harus kamu ikuti terus supaya jangan sampai ada mahasiswa yang mata kuliah wajibnya ditinggalkan, ngambil mata kuliah pilihan. Itu tidak benar ya. Ada yang mau ngambil mata kuliah pilihan dengan mengalahkan mata kuliah wajib. Ya, jangan begitu. Mata kuliah wajib harus dimenangkan daripada mata kuliah pilihan. Ya, oke. Sekarang kita akhiri. Mahasiswa yang akan mengubah KRS-nya hanya mengubah luring menjadi daring, ya, tidak usah berkonsultasi. Langsung kamu ubah semua ya. Kalau hanya luring menjadi daring, langsung kamu ubah sekarang juga, ya. Yang perlu kamu konsultasikan adalah kalau mengubah mata kuliah, menambah atau mengurangi, ya. Dan konsultasi tidak wajib ya. Kalau kamu merasa yakin akan saya kurangi, ya sudah silahkan. Kalau kamu tidak memerlukan pertimbangan dan kamu sudah mantap mengenai pengurangan mata kuliah, mau kamu kurangi, langsung saja kamu masuk ke SIA, kamu kurangi. Ya. Lalu kamu tinggal lapor ke saya sudah memodifikasi apa, nanti saya tanda tangani. Ya. Tapi kalau kamu yang konsultasi adalah yang memerlukan pertimbangan saya, ya. Ingin bertanya, masih ragu-ragu ini atau itu, silahkan. Ya. Ada pertanyaan tidak? Tidak harus berkonsultasi ya. Sekarang ingin saya tanyakan, yang mau berkonsultasi itu raise hand coba. Yang mau berkonsultasi raise hand. Tidak ada? Tidak ada. Oke. Malah bagus ya. Berarti semua sudah akan. Nah, kemudian pertanyaan kedua. Pada awal semester ketika saya menanyakan siapa yang daring, siapa yang luring, yang menjawab luring ada 34 mahasiswa, yang menjawab daring ada 4 mahasiswa. Hanya 4 mahasiswa. Ya. Nah, sekarang saya bertanya lagi, mungkin kamu sudah berubah ya. Coba saya tanya satu persatu ya. Justin, Luring. Maria Gurati, Luring Romo. Regina Valen, Luring Romo. Marceliana, Luring Romo. Kumpal, Luring Romo. William, Luring Romo. Doara Nainggolan, Daring Romo. Ivana Jin Kasilda, Benaya, Luring Romo. Arista,
Damayanti? Daring sama luring Romo. Oke. Tonius Renat? Tetap luring semua kecuali kelas Romo kan. Apa? Kelas Romo Ya, nanti ya, full daring kan ya tetap. Ya, 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 tapi saya untuk ada. lainnya tetap luring. Ya, oke. Veronica Febri? Saya ada yang luring dan daring, Romo. Maksud saya kecuali saya ya. Kalau saya pasti Iya, daring. Romo. Ya. Veronica Febri apa? Luring dan daring. Daring ke siapa? Daring ke geometri analitik. Oke. Hilarius Jaka. Made Dwijo. Saya hybrid Romo, daring luring. Oke. Sil Disinta. Luring, Romo. Pauline Prima. Luring, Romo. Lucia Grandita. Daring, Romo. Pulastika Andika. Saya luring dan daring Romo. Oke. Nanda Nurienda. Luring Romo. Arimbi. Saya luring dan daring, Romo. Teresia Ruri Lamso. Luring, Romo. Mutiara Trisnawati. Luring Romo. Rizka Elisa. Rizka Elisa. Norberta Nadur. Luring Romo. Restanti Nagu. Luring dan daring, Romo. Oke. Marta Pramesti. Luring dan daring Romo. Ivana Hesti. Luring Romo. Clara Octavia. Daring, Romo. Clara Octavia pindah dari luring ke daring ya. Oke. Brigita Aldina. Luring Romo. Maria Octavia Claudia. Luring, Romo. Alena Audia. Luring, Romo. Ebenezer. Daring Romo. Cecilia Natasha. Luring dan daring, Romo. Gabriela Pascaliana. Daring Romo. Daring. Michelle Ajeng. Daring Romo. Darda Reza Sembiring. Luring dan daring Romo. Oke. Nova Taroli Limbong. Maria Andriani Uki. Luring, Romo. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Yang akan berkonsultasi mengenai modifikasikan S, silakan melalui WA jalur pribadi ya, Japri. Ya. Silakan melalui Japri, nanti saya tanggapi melalui WA Japri. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, sampai berjumpa kembali besok pagi. Terima kasih Romo. Romo. Terima kasih Terima kasih. Terima kasih Romo.